Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 701. Di ruang tamu keluarga Song. Kakak Song, aku tidak tahu apa yang akan kamu tanyakan padaku. Setelah duduk dengan baik, Tang Yi bertanya pada Song Jianzong, yang penasaran. Hal ini, saya sudah katakan sebelumnya, tentang putri saya, kata Song Jianzong tanpa daya. Tampaknya karena kejadian ini, dia sangat terluka dan sangat tidak bahagia. Bagaimana dengan putrimu? Mendengar ini, Tang Yi sedikit terkejut. Segera berpikir, ketika dia pertama kali bertemu Song Jianzong di lembah tandus, Song Jianzong mengambil risiko memilih Jiuli Divine Grace untuk bersaing dengan orang lain untuk berlatih alkimia. Alasan keputusasaan ini adalah karena orang yang bersaing dengan Song Jianzong adalah salah satu temannya, dan pertandingan alkimia ini juga menandatangani kontrak perjudian dengan Song Jianzong. Jika Song Jianzong kalah, ia akan menikahkan putrinya dengan putra orang itu. Setelah berpikir sedikit, Tang Yi menebak ide kasar dan tahu apa yang diminta Song Jianzong. Pada saat ini, Song Jianzong sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh, Tang Yi, kamu dan putri saya belum saling kenal. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda." Dengan mengingat hal itu, Song Jianzong menarik Song Miner dan memperkenalkan Tang Yi kepadanya. Ini gadis kecilku, Song Miner. 16 tahun. Ayo, Miner, segera menyapa Tuan Tang. Itu diperkenalkan oleh Song Jianzong, dan Song Miner dengan malu-malu membungkuk sedikit dan berkata dengan sedikit malu. Miner telah melihat Tuan Muda Tang. Teknik alkimia Tuan Muda Tang baru saja membuat Miner sangat mengaguminya. Tang Yi juga menjawab dengan sopan, lalu melambaikan tangannya dan tersenyum dengan rendah hati. Hal ini membuat gadis Miner tertawa, saya masih canggung, dan alkimianya tidak cukup layak. Setelah selesai, dia menatap Song Miner dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, dia melihat Song Miner, dan gadis ini dapat dianggap sebagai kecantikan kelas 1. Secara umum, ini adalah sedikit keindahan. Melihat ini, Mu Xianling mendengus dingin, dan dia mencubit punggung Tang Yi. Tentu saja, cubitan Mu Xianling sangat tersembunyi. Kejadian ini hanya Mu Xianling dan Tang Yi yang tahu. Merasa punggungnya dicubit, Tang Yi menoleh ke belakang dan melihat Mu Xianling dengan tatapan yang terlihat marah. Aduh! Melihat penampilan Mu Xianling yang sangat tidak nyaman, Tang Yi membeku sejenak, dan segera tahu alasannya. Tang Yi buru-buru tersenyum pada Mu Xianling, dan berkata, "Jangan salah paham, saya hanya menyapa." Setelah wajah cemberut Mu Xianling sedikit membaik, kemudian Tang Yi memalingkan kepalanya. Namun, pada saat ini dia tidak berani melihat Song Miner lagi. Di sisi lain, meskipun interaksi antara Tang Yi dan Mu Xianling cukup halus, terlihat sangat biasa, hanya memalingkan kepalanya dan menunjukkan senyum, tidak ada yang istimewa dan tidak terlalu mencolok. Namun, suasana yang tidak biasa dan ambigu masih diperhatikan oleh Song Miner sebagai seorang wanita. Dari gerakan kecil tadi, serta ekspresi Tang Yi, dan warna tidak menyenangkan yang ditunjukkan Mu Xianling, Song Miner merasa bahwa Tang Yi dan Mu Xianling tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa. Cerita bersambung di bawah ini. Mengetahui hal ini, Song Miner juga ingin melihat Mu Xianling dengan lebih jelas, dan dia ingin tahu wanita seperti apa yang memiliki hubungan tidak biasa dengan Tang Yi. Namun, ketika dia melihat penampilan Mu Xianling yang seperti peri, Song Miner langsung mengerutkan kening dan merasa seperti bertemu musuh. Meskipun Song Miner melihat Mu Xianling sebelumnya, dan hanya tidak peduli. Tetapi setelah kompetisi alkimia, Song Miner memiliki pemikiran untuk Tang Yi, dan dia sangat mengagumi Tang Yi. Dia juga berpikir tentang menunggu kesempatan untuk mengungkapkan kepada Tang Yi dan melihat apakah Tang Yi akan menerimanya. Meskipun pada saat ini hatinya sangat bermartabat dan banyak pemikiran, tetapi itu tidak terlihat di wajahnya, dia masih berkata seperti biasa. Ini kesederhanaan Tang Gongzi, jika keterampilan alkimia kamu canggung, maka bagaimana dengan kami? Bukankah keluarga kami bahkan lebih buruk daripada canggung? Batuk, ini. Melihat begitu banyak orang setuju dengan Song Miner, Tang Yi tersenyum canggung, tidak tahu harus berkata apa. Melihat Tang Yi malu, pada saat ini, Song Jianzong tersenyum dan berkata, "Yah, Tang Yi juga rendah hati, Miner, jangan mengolok-olok Tang Yi." Song Miner menjulurkan lidah dan mundur. Pada saat ini, lelaki tua dari keluarga Song berkata, "Jianzong, cepat beritahu saudara Tang Yi apa yang sedang terjadi. Untuk masalah ini, saya sebenarnya sangat sedih." Ini baik. Song Jianzong mengangguk dan menoleh ke Tang Yi Dao.
Kakak Tang Yi, semuanya seperti ini. 702. Ini masalahnya. Bukankah aku pergi ke lembah kehancuran untuk mencari Jiuli Senchao? Dan alasan untuk menemukan Jiuli Senchao adalah untuk membandingkannya dengan keluarga Su, keluarga alkimia lain di Tianjuecheng. Song Jianzong berkata lambat. Keluarga Su. Tang Yi memikirkannya, bukankah pria parubaya yang baru saja bertemu di luar gerbang? Tidak heran ketika dia melihat Song Jianzong sebelumnya, wajahnya sangat jelek, ternyata kepala keluarga Su yang harus membandingkan dengannya baru saja datang, jadi wajahnya sangat jelek. Iya, keluarga Su. Song Jianzong mengangguk dan melanjutkan. Keluarga Su dan keluarga Song kami adalah teman, dan kami berdua adalah keluarga alkimia terbaik di kota Tianju. Karena hubungan seperti ini, generasi yang lebih tua dari kami berdua sering berdiskusi bersama dalam keterampilan alkimia. Tetapi setelah setengah masa studi, mereka tidak mencetak skor kemenangan dan kekalahan. Jadi kami setuju untuk belajar dari generasi muda. Terakhir kali aku pergi mencari Jiuli Senchao, itu untuk tes pertama. Adapun alasan untuk mengambil risiko, Tang Yi waktu itu, aku sudah memberitahumu. Iya. Tang Yi mengangguk dan berkata, saya ingat saudara Song mengatakan kepada saya bahwa Anda dan keluarga Su akan mencoba alkimia. Dan sebagai chip tawar-menawar adalah pernikahan putri Anda. Jika Anda kalah, Anda akan menikahkan Nona Miner dengan pihak lain. Kemudian Brother Song, untuk kebahagiaan Nona Miner, Anda memberanikan diri pergi ke lembah tandus untuk menemukan Jiuli Grace, untuk menyelesaikan kompetisi. Ya, aku tidak berharap kamu masih mengingatnya. Song Jianzong mengangguk dan berkata, setelah saya kembali dengan Jiuli Divine Herb untuk membuat eliksir, saya hanya bermain dasi dengan keluarga Su, dan tidak menyelesaikan masalah. Setelah itu, saya mencoba lagi, dan masih terikat. Pagi ini keluarga Su pemilik rumah, Su Wenqiang, datang ke rumah kami dan menyetujui kontes ketiga. Kontes ketiga adalah di Wentiantai, yang merupakan tempat di mana pertemuan apoteker akan diadakan besok. Alasan mengapa kami memilih tempat itu adalah karena kami pada saat yang sama dengan tes, perlu untuk berpartisipasi dalam pertemuan apoteker. Pada pertemuan apoteker, siapapun yang memiliki skor bagus akan dianggap sebagai pemenang. Cerita bersambung di bawah ini. Karena peringkat konferensi apoteker itu tunggal, diperkirakan tidak akan ada dasi dalam kompetisi ini, jadi kompetisi besok sangat penting. Jika aku kalah, aku akan kehilangan kebahagiaan putriku, atau langsung kehilangan putriku. Melihat ekspresi tegas di wajah Song Miner, Song Jianzong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melanjutkan. Ketika Su Wenqiang datang pagi ini, saya melihat bahwa dia sangat percaya diri, dan tampaknya cukup siap. Meskipun saya tidak tahu keterampilan pembunuh apa yang dimilikinya, tetapi kali ini saya tidak percaya diri melawannya. Dan itu terkait dengan kebahagiaan putri saya. Saya tidak bisa melakukan yang terbaik. Saya selalu khawatir tentang hal itu, hei. Ini menyalahkanku. Selain itu, kakek Song juga menghela nafas tanpa daya, dan wajahnya penuh rasa bersalah. Jika bukan karena perbandingan saya dengan kakek tua keluarga Su, saya akan menggambar dasi, semua tidak akan sampai seperti ini. Semakin banyak mengatakan, wajah yang lebih tua dari wajah keluarga Song menjadi lebih gelap, dan sepertinya wajah tua itu menjadi lebih tua. Kalau begitu, saudara Song, apa yang perlu aku lakukan? Tang Yi bertanya pada Song Jianzong. Setelah mendengar ini, Song Jianzong ragu-ragu dan berkata dengan malu. Tang Yi, terakhir kali kamu memberiku rahmat penyelamatan hidupku, aku belum mengembalikannya kepadamu, dan aku memohon padamu lagi pada saat ini, itu benar-benar memalukan. Saudara Song, jika Anda mengatakan itu, Anda akan berada di luar kotak. Katakan apa yang Anda ingin saya lakukan, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan membantu Anda, janji Tang Yi. Sebenarnya, ini masalahnya. Saya ingin Anda mewakili keluarga Song kami besok dan berpartisipasi dalam pertemuan apoteker. Tidak peduli berapa peringkat Anda, selama Anda memenangkan keluarga Su, kata Song Jianzong. Mewakili keluarga Song untuk menghadiri pertemuan apoteker. Setelah mendengar ini, Tang Yi membeku sejenak, lalu berpikir sejenak, dan berkata, bukan tidak mungkin untuk mewakili keluarga Song untuk berpartisipasi dalam konferensi apoteker. Awalnya saya berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi apoteker, tetapi hanya satu lagi identitas keluarga Song, tetapi status apa yang saya gunakan untuk keluarga Song untuk menghadiri konferensi apoteker? Jika namanya tidak benar, saya khawatir mereka tidak akan setuju dengan keluarga Su. Tenang, aku sudah memikirkannya, dan aku berkata kamu adalah menantuku.
Dengan cara ini, kamu dapat mengambil bagian dalam pertemuan apoteker untuk keluarga Song kita, orang lain tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Song Jianzong berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Song Miner sedikit kemerahan, sepertinya agak malu-malu. Ketika Mu Xianling mendengarkan, dia mengerutkan kening, sedikit tidak bahagia. Tetapi dia masih tidak mengganggu keputusan Tang Yi. Menantu. Tang Yi merasa itu hanya identitas palsu, dia mengangguk setuju. Setuju. Itu bagus, Tang Yi, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Song Jianzong berkata dengan gembira. Tang Yi melambaikan tangannya dan tersenyum, ini hanya masalah sepele, dan kebetulan aku juga akan menghadiri konferensi apoteker, yang hanya melakukan tambahan identitas. Karena kita adalah teman, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Cerita bersambung di bawah ini. Ya, kami berteman. Song Jianzong tertawa. Saya tertawa beberapa kali kemudian saya memikirkan sesuatu, Song Jianzong buru-buru berkata kepada Song Miner. Miner, cepat buru-buru berterima kasih pada Tang Yi. Miner ingin berterima kasih pada Tuan Tang. Setelah mendengarkan Song Jianzong, Song Miner buru-buru berterima kasih pada Tang Yi. Miner, mengapa kamu memanggil begitu? Jika semuanya terdengar oleh orang luar, bukankah semuanya sudah berakhir? Pada saat ini, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain, kamu untuk sementara memanggil Tang Yi Weifu, kamu tahu. Lagu Jianzong serius kata. Ya, ayah. Song Miner mengangguk dan melihat Tang Yi lagi. Miner berterima kasih kepada suaminya. Setelah berbicara, wajah kecil Song Miner memerah dan malu. Ketika Song Jianzong melihat adegan ini, ada kilatan cahaya di matanya, dan dia berpikir. Tampaknya Miner juga sangat menyukai Tang Yi. Jika hal ini dapat dilakukan dengan cara yang palsu, menjadi asli, maka itu akan menjadi pernikahan yang baik. 703. Satu malam berlalu, dan hari sudah berganti. Di Wentiantai. Konferensi apoteker tahunan dimulai pada hari ini, dan banyak orang dari kota Tianjue mengerumuni dan memenuhi Wentiantai. Tidak hanya orang-orang di kota surga, tetapi juga orang-orang dari semua kota di sekitarnya datang untuk menyaksikan acara ini. Sebagai acara akbar bagi Tianjue Cheng, banyak orang dengan identitas dan wajah, mereka hari ini menghadiri konferensi apoteker. Bahkan Liu Changsong, gubernur cabang Tianjue Cheng, datang ke Wentiantai untuk menjadi tuan rumah acara akbar secara langsung. Menurut masa lalu, meskipun konferensi apoteker itu agung, konferensi ini tidak begitu megah, hanya dipimpin oleh Li Yuande, presiden dari apoteker persekutuan, dan beberapa sesepuh dari sesi alkimia. Ini menunjukkan betapa berbedanya sesi konferensi apoteker ini, seberapa besar skalanya. Selain itu, dikatakan bahwa saat ini, ada banyak alkemis kelas berat, termasuk kepala keluarga alkemis kelas 1, elit keluarga tersembunyi, asosiasi alkemis senior, dan beberapa alkemis terkenal yang tidak memiliki kekuatan tetapi terkenal. Tidak kurang dari 5 alkemis yang telah mencapai tingkat master alkimia. Ini hanyalah pertemuan besar bagi para alkemis. Bahkan ada desas-desus bahwa Li Yuande, Presiden Persatuan Apoteker, juga berpartisipasi dalam konferensi apoteker ini, bersaing dengan sekelompok alkemis untuk bersaing dengan keterampilan alkimia. Alasan mengapa ada begitu banyak penonton hari ini, selain ingin tahu tentang berapa banyak master yang ada dalam sesi ini, karena semua orang ingin melihat rahmat Li Yuande, Presiden Persatuan Apoteker, dan ingin melihat seberapa banyak teknik alkimia Li Yuande. Hebat! Tentu saja, hanya rumor untuk mengatakan bahwa Li Yuande akan berpartisipasi, tidak diketahui apakah Li Yuande akan datang atau tidak. Singkatnya, sesi ini dari Master Konferensi Apoteker seperti awan, sangat menantikan. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak orang datang ke Wentiantai, dan saat ini masih ada orang yang datang ke Wentiantai. Pada saat ini, ada keributan di antara kerumunan di auditorium, semua orang melihat ke satu arah, dan ada keributan, dan tampaknya ada beberapa orang penting yang datang ke Wentiantai. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat ke bawah, ada seorang pria parubaya berusia 30-an atau 40-an, mengenakan jubah putih dan tulang peri, dan dengan cepat berjalan ke tempat ujian Wentiantai. Ini adalah... Bukankah itu Xiao Zhengyi, yang dikenal sebagai dokter yang menyelamatkan nyawa Zheng Xian? Mengapa dia datang? Dikatakan bahwa teknik alkimia Xiao Zhengyi telah mencapai tingkat master alkimia. Dia hanya satu langkah lagi, dan dia harus melangkah ke jajaran master alkimia. Menurut masa lalu, alkemis tingkat ini tidak akan berpartisipasi dalam konferensi apoteker.
Lagi pula, mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka tidak akan menghadapi lawan yang kuat setelah berpartisipasi di dalamnya, dan mereka tidak akan mendapat manfaat dalam alkimia mereka. Xiao Zhengyi juga ada di sini, kali ini pertemuan apoteker itu menarik. Melihat Xiao Zhengyi datang ke Wentiantai, dan juga berpartisipasi dalam kontes, semua orang sangat terkejut, dan ada banyak diskusi. Namun, sebelum semua orang terkejut, seseorang lagi datang ke Wentiantai. Orang yang datang ke Wentiantai pada saat itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut setengah pucat. Lelaki tua itu memiliki mata yang tajam dan nafas yang dingin di sekujur tubuhnya. Dan lelaki tua itu juga berjalan ke tempat kompetisi. Melihat pria tua itu dan melihatnya berjalan ke tempat kompetisi, semua orang berseru lagi. Bukankah ini tuan yang dingin dan berdebu yang mengatakan bahwa tidak ada pemalas diizinkan masuk, dan bahwa tidak ada yang mengganggu? Bahkan dia datang. Tidak. Master Leng. Dia adalah Master Alkimia. Seperti ini, dia harus menjadi juri sesi konferensi apoteker ini, tetapi dia benar-benar memasuki tempat kompetisi. Master Leng juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Lihat, seseorang akan datang lagi. Selama diskusi, seseorang datang ke Wentiantai dan berjalan langsung ke tempat ujian. Seseorang yang akrab segera berseru, itu. Itu Su Wenqiang, pemilik keluarga Su. Tuan Su juga ahli alkimia, dan di antara para ahli alkimia besar, itu dianggap sebagai eksistensi tingkat atas. Aku bahkan tidak menyangka dia akan datang. Saat ini, dua master alkimia telah datang ke Wentiantai dan berpartisipasi dalam konferensi apoteker. Sesi konferensi apoteker ini pasti akan luar biasa. Namun, apakah semua orang berpikir bahwa sesi konferensi apoteker ini hanya ini? Hanya dua master alkimia yang berpartisipasi. Maka mereka sangat salah. Setelah Su Wenqiang bermain, satu demi satu tokoh memasuki Wentiantai perlahan, dan langsung pergi ke tempat ujian tanpa ragu-ragu. Orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah alkemis kuat yang bisa dipanggil. Itu adalah Penatua Yi Yuxinyi dari Persatuan Apoteker, dan seorang alkemis tingkat master. Dia juga datang. Itu adalah master alkimia terkenal, Master Shinsui. Hanya satu langkah lagi, kamu bisa masuk ke jajaran guru, dan tingkat alkimia tidak diragukan lagi. Itu tadi Tuan Lu dan muridnya Hua Duo. Itu Penatua Peng Ziong dari Persatuan Apoteker. Itu adalah Kong Lianghan dari keluarga Konfusius yang melakukan pengobatan. Cerita bersambung di bawah ini. Itu alkemis terkenal Mao Xiang. Ketika satu demi satu alkemis terkenal memasuki Wentiantai dan langsung menuju tempat ujian, semua orang kaget dan tak bisa berkata-kata. Mereka semua berpikir apa yang terjadi. Bagaimana bisa alkemis terkenal dari Heavenly City dan bahkan dari ratusan mil di sekitar Heavenly City datang? Dan mereka juga berpartisipasi langsung dalam kontes. Apa konferensi apoteker ini yang menarik begitu banyak alkemis kuat? Namun, sebelum kerumunan muncul dengan alasan, ada seru lain di antara hadirin. Lihat, lihat, bahkan Song Jianzong, pemilik keluarga Song, ada di sini. 704. Dengan seruan ini, semua orang berbalik lagi. Segera, mereka melihat bahwa Song Jianzong membawa sekelompok orang ke Wentiantai. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Song Jianzong akan berjalan langsung ke tempat kompetisi seperti para ahli alkimia sebelumnya, dan bersaing dengan semua orang di atas panggung, dia tidak berharap bahwa dia membawa keluarga Song ke bangku penonton. Melihat Song Jianzong seperti ini, sepertinya tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertemuan apoteker. Hanya menonton. Semua orang terkejut. Jika Anda tahu keluarga Song, Anda akan tahu bahwa keluarga Song dan keluarga Su adalah teman dekat. Biasanya, alkimia sering dibahas. Pada saat ini, bahkan keluarga Su berpartisipasi dalam pertemuan apoteker. Dan Song Jiaran tidak berpartisipasi. Ini benar-benar tidak terduga. Dan ketika semua orang bingung, berpikir bahwa keluarga Song tidak akan berpartisipasi dalam sesi konferensi apoteker ini, dari keluarga Song dan sekelompok orang, seorang anak lelaki berusia 15 tahun keluar dan berjalan langsung menuju tempat ujian. Setelah berpikir bahwa Tang Yi adalah anggota keluarga Song, semua orang melihat Tang Yi berjalan ke tempat ujian, dan tiba-tiba dia sedikit terkejut, dan ada banyak diskusi. Apa yang terjadi? Siapa bocah itu? Keluarga Song. Kenapa aku belum melihatnya? Pada saat ini, pemuda ini akan pergi ke tempat kompetisi. Aku takut dia akan menggantikan keluarga Song dan berpartisipasi dalam pertemuan apoteker. Yang lain adalah alkemis terkuat dalam keluarga dan keluarga untuk berpartisipasi dalam konferensi apoteker, tetapi keluarga Song membiarkan seorang remaja laki-laki menghadiri. Ini.
Apakah mereka tidak ingin pemuda itu melihat dunia? Bukankah itu perlu? Pertemuan apoteker tahun ini mengumpulkan tuan-tuan, dan membiarkan seorang pemuda melihat dunia adalah pemborosan kesempatan. Keluarga Song benar-benar tidak sebagus generasi sebelumnya. Bahkan pertemuan apoteker tidak berani berpartisipasi, tetapi malah membiarkan seorang pemuda maju. Di sisi lain, para alkemis yang telah menunggu di tempat kompetisi melihat Song Jianzong mengirim Tang Yi untuk tampil dan bukan dirinya sendiri. Semua orang terpana untuk sementara waktu, kemudian, terungkap ekspresi menghina, dan mereka mulai mengejek. Cerita bersambung di bawah ini. Keluarga Su Wenqiang memandang auditorium dengan sangat bingung, dan mengarahkan dengan keras ke Song Jianzong yang duduk santai di auditorium. Song Jianzong, apa maksudmu? Takut? Tentu saja aku tidak takut. Song Jianzong menjawab dengan samar. Jadi apa maksudmu sekarang? Tidak berani ikut. Untuk mengetahui bahwa kita memiliki perjanjian terlebih dahulu, jika kamu mundur dan tidak berpartisipasi dalam pertemuan apoteker, aku akan menganggapmu kalah. Berapa harga yang harus kau akui? Kurasa kau harus tahu, Su Wenqiang mencibir. Tentu saja saya tahu apa yang diperlukan untuk mengakui kekalahan, dan saya tidak akan mengolok-olok kebahagiaan putri saya, tetapi saya tidak mengakui kekalahan, dan kami telah sepakat bahwa itu adalah keluarga Song dan keluarga Su Anda untuk melakukan tes alkimia, dan tidak ada aturan yang jelas katakan siapa yang akan bersaing, jadi saya tidak bermain dan tidak melanggar perjanjian, selama seseorang dari keluarga Song memainkannya, Song Jianzong menjelaskan dengan tenang. Baik. Su Wenqiang membeku sesaat, lalu menoleh dan memandang Tang Yi, yang tidak jauh dari lokasi tes, bertanya-tanya. Apakah kamu berencana untuk membiarkan anak muda ini menggantikanmu untuk ujian? Persis. Song Jianzong mengangguk dan langsung bertanya, kenapa? Tidak. Bukan tidak mungkin, hanya. Awalnya, Su Wenqiang ingin mengangguk dan membiarkan Tang Yi ikut serta, menurut pendapatnya, apa yang bisa dilakukan bocah 15 tahun. Orang seperti ini menggantikan keluarga Song untuk membandingkan, itu harus hilang. Namun, dia memandang Tang Yi, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dia segera ragu-ragu tanpa persetujuan langsung. Dia berkelahi berkali-kali dengan Song Jianzong, dan mencoba berkali-kali. Tingkat alkimia apa yang dimiliki keduanya? Faktanya, dia sudah tahu. Song Jianzong tidak kalah darinya, dan tidak perlu menghindari perang. Dan berapa kerugiannya, Song Jianzong juga sangat jelas, jadi tidak ada niat untuk mengakui kekalahan. Namun, pada saat ini, Song Jianzong tidak berpartisipasi dalam pertemuan apoteker dan tidak datang ke ujian secara langsung, tetapi langsung membiarkan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun menggantikannya, maka hanya ada satu penjelasan, yaitu, penampilan bocah ini akan membuat Song Jianzong meningkatkan tingkat kemenangan, bahkan membiarkannya menang. Atau mungkin, teknik alkimia pria muda ini di atas Song Jianzong. Kunci dari semua ini diperkirakan ada pada pemuda ini. Memikirkan hal ini, Su Wenqiang buru-buru menatap Tang Yi dan menatap Tang Yi lagi dengan hati-hati. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya dimiliki Tang Yi, yang membuat Song Jianzong sangat dihargai, dia sebenarnya bisa menggantikan Song Jianzong di konferensi apoteker, dan benar-benar dapat menggantikan keluarga Song melawan keluarga Su mereka. 705. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan Su Wenqiang, Tang Yi hanya terlihat biasa, itu tidak terlihat seperti seorang alkemis. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi, meskipun sepertinya tidak mungkin, Su Wenqiang memikirkan hal penting lainnya. Pria muda ini, Su Wenqiang, bukan yang pertama kali bertemu dengannya. Dia bertemu sekali di depan Song Jiamen kemarin. Ketika saya melihat pemuda ini pada waktu itu, pemuda itu bersama Liu Changsong, kepala pemerintahan cabang Tianjuecheng. Hubungan antara keduanya tampak luar biasa. Memikirkan masalah ini, Su Wenqiang sangat khawatir, tidak peduli apakah pemuda itu memiliki kemampuan atau alkimia, hubungan antara pemuda itu dan Liu Changsong layak untuk diperhatikan. Lagi pula, bisakah seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan titik asal berpihak pada Liu Changsong, kepala Tianjuecheng? Bisakah kamu berjalan dengan Liu Changsong? Tentu tidak mungkin. Karena itu, dalam pandangan Su Wenqiang, remaja ini sangat tidak sederhana. Dan Song Jianzong berani membiarkan orang-orang muda mengambil tempat di atas panggung, dia harus memiliki pemahaman yang sangat besar.
Su Wenqiang merasa bahwa, terlepas dari apakah remaja itu memiliki kemampuan atau tidak, apakah dia masih muda atau tidak, dia tidak boleh membiarkan remaja yang tidak dikenal seperti itu menggantikan keluarga Song, jika tidak, kompetisi ini, dia cenderung berakhir dengan kegagalan. Memikirkan semua ini, Su Wenqiang berkata langsung kepada Song Jianzong. Tidak mustahil membiarkan orang lain menggantikan pengadilan, tetapi ini adalah perbandingan antara keluarga Su kami dan keluarga Song Anda. Pengganti ini harus menjadi bakat keluarga Song. Alih-alih bermain untuk keluarga Song Anda, saya ingin bertanya, apakah pemuda itu dari keluarga Song Anda? Setelah mendengar ini, Song Jianzong tersenyum sedikit dan berkata, Anda dapat yakin, tentu saja, dia berasal dari keluarga Song. Sejujurnya, Tang Yi adalah menantu saya dari keluarga Song. Saya setuju dengan putri saya, dan saya juga sangat peduli dengan Tang Yi. Mungkin dia akan menikah dengan putri saya Miner di masa depan. Di masa depan, sebagai kepala keluarga Song, mungkin saya akan meneruskan posisi ini padanya. Apakah Anda mengatakan dia berhak bermain untuk saya? Menantu. Mendengar ucapan ini, Su Wenqiang mengerutkan kening, dia tidak bisa menyangkal alasan Song Jianzong, dan dia tidak bisa menolak permintaan Song Jianzong agar Tang Yi bermain. Lagi pula, Song Jianzong mengatakan bahwa pemuda itu adalah menantunya, karena ia adalah menantunya, tentu saja, ia juga anggota keluarga Song, sehingga penampilan pemuda ini tidak bertentangan dengan kesepakatan antara keduanya. Pria muda yang mengambil bagian dalam konferensi apoteker dari keluarga Song adalah menantu keluarga Song. Aku berkata, mengapa aku belum melihat orang ini dalam keluarga Song? Putri Song terlihat cantik dan menawan, ini merupakan berkah bagi pemuda itu untuk menikahi wanita seperti itu. Tapi bagaimana dengan itu, meskipun pemuda ini adalah menantu keluarga Song, bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Pada usia ini, apa yang bisa dia lakukan? Alkimia dapat belajar sampai beberapa persen. Berpartisipasi dalam konferensi apoteker pada saat ini mungkin juga merupakan proses. Mendengarkan percakapan antara Tuan Su dan Tuan Song, tampaknya pemuda itu akan mengganti Tuan Song dengan Tuan Su untuk menguji teknik alkimia. Tuan Song sangat percaya diri pada bocah itu. Percaya diri. Saya tidak berpikir itu luar biasa. Master Su adalah ahli alkimia. Bagaimana anak muda itu bisa menjadi lawan? Itu benar, pemilik keluarga Song, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Apalagi yang bisa dipikirkan, otaknya bingung. Hahaha. Mendengar bahwa Tang Yi adalah menantu Song Jianzong, publik sekali lagi memperdebatkannya, iri, konyol, meremehkan, dan berbagai reaksi. Pada saat ini, di antara hadirin, seorang pemuda yang mirip Su Wenqiang, kurus dan pucat, dan terlihat sedikit terlalu manja. Pemuda itu dengan jijik berkata, menantu. Song Sibo, apakah Anda salah? Milik Anda. Bukankah menantu Anda adalah saya? Saya jatuh cinta pada Miner. Saya harus menjadi menantu Anda. Bagaimana bisa anak laki-laki liar, apa yang bisa dilakukan anak itu? Suhu, demi kamu memanggilku paman, aku tidak peduli dengan kata-katamu, tetapi jika kamu terlalu jauh, jangan salahkan aku. Karena tidak ada alasan untuk mencegah pemuda itu bermain untuk keluarga Song saat ini, maka biarkan dia bermain. Memikirkan hal ini, Su Wenqiang menoleh untuk menghadap Song Jianzong di auditorium dan berkata, ya, Song Jianzong karena Anda mengatakan bahwa orang yang menggantikan ujian Anda adalah menantu Anda dari keluarga Song, biarkan dia menggantikan Anda keluarga Song untuk bermain, dan kondisinya masih sama dengan yang dinegosiasikan. Jika Anda kalah, Miner menikah dengan anak saya. Dan jika Anda menang, Anda tidak akan membicarakan masalah ini, dan syaratnya diserahkan kepada Anda Song Jianzong, apakah ada masalah? Tidak masalah, Song Jianzong mengangguk. Bagus. Su Wenqiang juga mengangguk dan berhenti bicara. Dan Suhu di antara hadirin, melihat bahwa Su Wenqiang dan Song Jianzong telah menegosiasikan kondisi, tiba-tiba pergi ke arah Song Miner, dan tertawa dan berkata, Miner, kamu hanya menunggu aku menjadi istriku. Hahaha. Bodoh. Setelah mendengar ini, Song Miner mencibir dan mengabaikan Suhu. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Tang Yi, wajahnya melembut, menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang dan mengagumi. Semua orang melihat bahwa keluarga Song dan keluarga Su, keluarga obat pemurnian pertama di Tianjuecheng, memiliki keluhan seperti itu, dan mereka juga sangat bersemangat. Mereka menantikan percikan apa yang akan dimiliki oleh keduanya di dalam kompetisi. 706. Pada saat ini, di area pertandingan, Master Alkemis terkenal Lu, tiba-tiba membawa muridnya Hua Duo ke Tang Yi.
Setelah di depan Tang Yi, Tuan Lu tiba-tiba berlutut dan bersujud 3 kali. Bang bang bang. Setelah bersujud, Tuan Lu dengan serius berkata kepada Tang Yi. Kakak Tang Yi, aku bertaruh dan kalah. Karena aku kalah, maka saya bersujud 3 kali kepadamu hari ini. Saya punya mata, tetapi tidak bisa mengenali Taisan, dan saya juga terlalu sombong. Semua ini adalah kesalahan saya. Di sini, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda dan berharap Anda dapat memaafkan saya. Selain itu, untuk meninggalkan kota Tianjue, Saudara Tang Yi, bisakah saya meminta Anda untuk memberi saya sedikit waktu lagi? Hanya sedikit waktu, setelah menghadiri pertemuan apoteker ini, saya dan murid saya akan segera pergi. Dengan mengatakan itu, Tuan Lu menunjukkan tampilan permohonan, matanya sangat tulus, dan tampaknya dengan tulus meminta maaf dan meminta Tang Yi. Melihat Tuan Lu seperti ini, beberapa orang yang mengenalnya tiba-tiba membeku. Ini bukankah Tuan Lu? Bagaimana Tuan Lu bisa menjadi seperti ini? Ya Tuhan, aku tidak bisa mempercayainya. Ini adalah Tuan Lu yang selalu sombong yang kukenal. Bahkan dia bisa bersumpah dengan seseorang untuk kristal roh. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar dapat berlutut dan meminta maaf. Ini sungguh hal yang luar biasa. Melihat ini, di bangku penonton muncul banyak diskusi. Di sisi lain, melihat Tuan Lu begitu tulus, sepertinya sangat menyesal. Tang Yi memikirkannya, dan mengangguk tanpa menyalahkan, dan dia menjawab. Baiklah, maka kamu harus pergi setelah menghadiri pertemuan apoteker. Saya harap kamu akan melakukan ini setelah itu, dan Anda harus bisa mengingat tugasmu sebagai dokter. Terima kasih, Brother Tang Yi. Mulai sekarang, saya pasti akan mengingat tugas saya sebagai dokter, dan saya tidak akan begitu sombong lagi. Tuan Lu berterima kasih, dan kemudian, dia membawa Hua Duo ke samping, diam-diam menunggu dimulainya konferensi apoteker. Pada saat ini, muncul keributan lain di auditorium, dan seorang pria tua berambut abu-abu bersama seorang pria setengah baya, datang ke Wen Tiantai. Dan dua orang ini adalah presiden dari apoteker, Li Yuande, dan presiden dari Mercenary Guild, Feng Dagang. Di saat ini, keduanya berjalan bersama dan tiba di Wen Tiantai. Itu Presiden Guild Apoteker Li Yuande dan Presiden Guild Tentara Bayaran datang bersama-sama. Aku mendengar bahwa mereka berdua adalah teman lama, dan sudah bertahun-tahun. Melihat mereka hari ini, ternyata itu benar, bahkan saat ini mereka pergi bersama. Kenapa mereka berjalan menuju ke tempat peserta, dan sepertinya mereka mendatangi bocah dari keluarga Song itu. 707. Presiden kedua Guild Besar, berjalan ke arah pemuda yang dikirim oleh keluarga Song. Apakah mereka mengenal menantu dari keluarga Song? Cerita bersambung di bawah ini. Namun, tepat ketika semua orang bingung, Li Yuande dan Feng Dagang benar-benar datang ke Tang Yi, yang membenarkan dugaan mereka. Tuan Tang. Li Yuande menyapa dengan senyum, karena dia terlalu bersemangat, dia hampir membuka identitas Tang Yi, tetapi untungnya, dia bereaksi tepat waktu. Tang Gongzi, akhirnya kita bertemu lagi. Feng Dagang juga berkata. Halo Ketua Li, halo Presiden Feng, jawab Tang Yi ringan. Tampilannya sangat tenang. Benar, Tuan Tang, aku dengar kamu mewakili keluarga Song di pertemuan apoteker. Li Yuande bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya memiliki beberapa koneksi dengan keluarga Song, jadi saya berjanji kepada mereka untuk mewakili mereka dalam pertemuan apoteker ini, jawab Tang Yi ringan. Itu dia. Li Yuande mengangguk. Beberapa saat kemudian, Li Yuande mengangkat kepalanya lagi dan berkata kepada Tang Yi. Pertemuan apoteker akan segera dimulai. Hari ini, adalah suatu kehormatan saya untuk dapat belajar dari Tang Gongzi. Feng Lamaku juga sangat menantikan kompetisi Anda di pertemuan ini. Saya memiliki intuisi dan merasa bahwa kompetisi di pertemuan ini pasti sangat menarik, Feng Dagang juga mengatakan dengan harapan. Dua presiden benar-benar menyakitiku. Aku tidak sekuat yang kamu pikirkan, kata Tang Yiqian dengan rendah hati. Tang Gongzi, jangan rendah hati. Apakah kami berdua masih tidak tahu keterampilan Anda? Yah, aku hanya penonton, jadi saya tidak akan mengganggu persiapan Anda, saya akan mundur dan temukan posisi yang baik untuk melihat kinerja Anda. Feng Dagang tertawa, lalu berbalik dan pergi berjalan menuju auditorium. Pada akhirnya, Li Yuande tinggal bersama Tang Yi dan mengobrol sedikit.
Di sisi lain, melihat bahwa Tang Yi dan presiden dari dua guild benar-benar mengenal satu sama lain, dan bahwa presiden dari kedua guild datang untuk menyapa Tang Yi, apakah itu penonton atau alkemis di tempat kompetisi, mereka sekali lagi membahasnya. Bukankah bocah laki-laki itu menantu dari keluarga Song? Bagaimana dia mengenal presiden kedua guild besar? Tampaknya, bocah itu tidak begitu sederhana untuk dimengerti. Lihatlah sikap Presiden Li dan Presiden Feng, mereka tersenyum, sangat sopan, dan jelas hubungannya sangat luar biasa. Presiden Li masih bersama bocah itu. Tampaknya menyenangkan bocah itu. Benar kan? Apakah Presiden Guild Apoteker benar-benar ingin menyenangkan seorang bocah? Aku ingin tahu tentang bocah lelaki ini sekarang. Siapa bocah lelaki ini? Mengapa dia dipanggil menantu oleh keluarga Song? Mengapa dia membuat Presiden kedua Guild maju untuk menyapa? Baru saja saya mendengar apa yang dikatakan Ketua Li, merupakan suatu kehormatan untuk dapat belajar dari pemuda di panggung yang sama. Tidak, apakah alkimia pemuda itu sangat kuat? Awalnya aku tidak mengharapkan apa-apa. Pada saat ini, melihat sikap Ketua Li dan Ketua Feng terhadap bocah itu, aku sekarang menantikannya. Sama seperti semua orang berdiskusi, ada suara lebih keras di pintu masuk Wentiantai, dan sepertinya seseorang telah datang lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Kali ini, orang-orang yang tiba di Wentiantai tidak lain adalah Liu Changsong, penguasa cabang Tianjue Cheng, dan Tuan Zhao Ming. Begitu keduanya memasuki Wentiantai, mereka menarik perhatian banyak orang yang hadir, bahkan mereka yang membahas Tang Yi sebelumnya, menyerah pada diskusi, memalingkan kepala, dan memandang Liu Changsong dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Liu Changsong dan Zhao Ming dapat dikatakan sebagai tingkat kaisar di kota Tianjue. Kata-katanya adalah hukum, dan tidak ada yang akan berani mengabaikannya. Namun, pada saat ini, yang tidak disangka orang adalah bahwa Liu Changsong, kepala pemerintahan bawahan kota, datang ke Wentiantai dan tidak segera naik ke panggung untuk memimpin pertemuan apoteker, tetapi langsung seperti Li Yuande dan Feng Dagang. Dia juga berjalan menuju tempat ujian. Liu Changsong, Zhao Ming dan rombongannya datang ke Tang Yi. Liu Changsong melengkungkan tangannya dengan sopan menyapa. Saya telah melihat Tuan Muda Tang. Zhao Ming dan rombongannya di belakang Liu Changsong juga melengkungkan tangannya ke Tang Yi dan menyambutnya. Saya telah melihat Tuan Muda Tang. Baik. Tang Yi mengangguk dan melambaikan tangannya. Setelah menyapa Tang Yi, Liu Changsong meninggalkan tempat kompetisi bersama sekelompok orang, dan kemudian pergi ke panggung utama Wentiantai. Apa? Tidak hanya Ketua Li dari Persatuan Apoteker tetapi juga Ketua Feng dari Persekutuan Mercenari pergi untuk menyapa pria muda itu, bahkan Tuan kita, Liu Fu, yang adalah gubernur kota, telah pergi untuk menyapa pria muda ini. Apa asalnya? Jangan lupa, dia masih menantu dari keluarga Song kami, keluarga obat pemurnian No. 1 di Tianjue Cheng. Liu Changsong, penguasa pemerintahan cabang Tianjue Cheng, memiliki bobot yang tinggi di kota Tianjue. Dia adalah seorang dewasa yang dikirim oleh Sifu untuk menjaga kota Tianjue. Pada saat ini, dia benar-benar pergi untuk menyapa seorang anak laki-laki. Apa identitas remaja ini? Melihat gerakan Liu Changsong, kerumunan berselisih lagi, dan ada banyak diskusi. Semua orang menebak identitas Tang Yi, dan bertanya-tanya mengapa presiden dari dua guild besar dan kepala kantor cabang Tianjue Cheng menyapa seorang remaja misterius. Mereka semua bertanya-tanya mengapa kepala keluarga Song akan menikahkan putrinya dengan pemuda ini. Semua ini terlalu aneh, dan identitas remaja itu terlalu misterius. Di sisi lain, tanpa memperhatikan komentar semua orang, setelah Liu Changsong naik panggung utama, ia segera mengumumkan dimulainya konferensi apoteker. Bagaimanapun, dia adalah tuan rumah dari sesi konferensi apoteker ini. Ketika dia datang, konferensi apoteker akan secara alami dimulai. Konferensi apoteker secara resmi dimulai, dan lebih dari 2.000 master alkimia berdiri di tempat kompetisi dan mulai mempersiapkan. 708. Dengan diperkenalkannya Liu Changsong, sesi konferensi apoteker ini resmi dimulai. Setelah mendengarkan perkenalan Liu Changsong, semua talenta tahu mengapa begitu banyak alkemis berpartisipasi dalam sesi ini. Ternyata untuk menarik para alkemis untuk berpartisipasi dalam konferensi apoteker ini, Liu Changsong membawa lebih banyak alkemis ke kota Tianjue. Dia mengeluarkan eliksir 9 tingkat dan eliksir 8 tingkat sebagai hadiah utama. Cerita bersambung di bawah ini. Ini adalah obat terbaik di antara yang terbaik, sangat berharga.
Ini juga alasan mengapa di sesi konferensi apoteker ini dapat menarik begitu banyak alkemis untuk berpartisipasi. Aturan konferensi apoteker sangat sederhana, dibagi menjadi 3 putaran. Karena banyaknya jumlah orang di babak pertama, sistem eliminasi diadopsi. Putaran pertama dari pertandingan adalah bahan yang diekstraksi. Bahan diekstraksi dalam waktu yang ditentukan. Dan jika tidak bisa mengekstraksinya, maka peserta akan langsung dihilangkan. Agar adil, bahan disiapkan oleh cabang Tianjue Cheng, dan untuk semua orang adalah sama, dan untuk mencegah kecurangan dan mencegah alkemis memahami karakteristik bahan di muka, bahan juga dirahasiakan oleh cabang Tianjue Cheng, dan tidak ada yang tahu bahan apa yang akan diekstrak. Di babak ini, tidak sulit atau tidak mudah untuk mengatakan. Tes ini adalah keterampilan dasar alkemis dan penguasaan materi oleh master. Oke, aku akan memberimu bahan untuk diproses. Ketika semua alkemis di lokasi kompetisi sudah siap, Liu Changsong memerintahkan untuk membagikan bahan untuk diekstraksi di babak pertama. Bahan yang akan diekstraksi dalam putaran pertama ini disebut rumput api hijau, dan itu adalah sejenis obat herbal yang terlihat seperti nyala api dengan pola gelombang. Menurut Liu Changsong, rumput Qingyan adalah bahan utama dari jenis Erysipelas 6 pin, sulit untuk diekstraksi, dan karena itu adalah bahan dengan sifat api, ia memiliki ketahanan tertentu terhadap api, dan membutuhkan biaya untuk mengekstrak. Untuk jangka waktu tertentu, tidak ada standar alkimia tertentu, dan tidak ada banyak penelitian tentang karakteristik obat-obatan herbal, sehingga sulit untuk mengekstrak esensi bahan rumput Qingyan dalam waktu yang ditentukan. Mengetahui informasi ini, para alkemis di situs kompetisi semua mengerutkan kening, dan wajah mereka menjadi bermartabat. Bagaimanapun, ini adalah bahan liupin eliksir, dan juga memiliki ketahanan tertentu terhadap api. Berbagai faktor bertambah kesulitan ekstraksi telah meningkat beberapa kali, yang tidak boleh diabaikan oleh semua orang. Semua orang tidak berharap bahwa konferensi apoteker, yang tidak pernah dihargai oleh orang-orang, benar-benar mengalami perubahan besar, babak pertama menjadi sangat sulit, dan orang-orang merasakan tekanan besar. Jika putaran pertama seperti ini, maka bagaimana dengan putaran kedua? Bagaimana dengan babak ketiga? Seberapa sulitkah itu? Memikirkan hal ini, beberapa alkemis dengan kekuatan buruk putus asa dan wajah mereka menjadi biru pucat, sedangkan alkemis dengan kekuatan kuat, bersemangat dan bersemangat. Oke, sekarang setelah materi telah diserahkan kepadamu, maka aku mengumumkan putaran pertama pertemuan apoteker, sekarang semuanya dimulai. Setelah diberi tahu peraturan dan melepaskan bahan yang akan diekstraksi, putaran pertama konferensi apoteker dimulai dengan perintah Liu Changsong. Orang-orang di auditorium juga menatap pemain favorit mereka di tempat kompetisi, menonton dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Lebih dari 2.000 master alkimia berpartisipasi dalam konferensi apoteker ini, dan lebih dari 2.000 tungku alkimia ditempatkan di lokasi uji, membuat seluruh situs terlihat padat dan padat, skalanya sangat besar, dan suasananya juga hangat dan tidak biasa. Cerita bersambung di bawah ini. 709. Mulai. Liu Changsong membalik jam pasir dan waktunya dimulai. Semua alkemis memulai tindakan mereka sesegera mungkin, bersaing untuk waktu dan mulai mengekstraksi. Ledakan. Terdengar suara lembut, dan nyala api membumbung di lapangan, di depan tungku alkimia, para ahli alkimia menggunakan metode mereka dan dengan cepat menjadi sibuk. Hanya ada satu salinan materi, dan hanya ada satu kesempatan. Selain mengekstraksi materi dengan cepat, alkemis juga harus memastikan integritas materi, dan tidak merusak materi. Lagi pula, tidak masalah jika waktunya lebih lambat, selama esensi materi diekstraksi dalam waktu yang ditentukan, itu bisa melewati putaran pertama kompetisi. Tetapi jika bahan langsung rusak, tidak akan ada kesempatan dan akan dihilangkan secara langsung. Ketika banyak alkemis mendapatkan bahan, mereka masih sangat berhati-hati saat mengekstraksi, dan gerakannya berhati-hati, tetapi meskipun demikian, masih ada sekitar 20 atau 30 alkemis yang secara langsung menghancurkan bahan-bahan tersebut. Membuat bahan limbah, ini berarti dihilangkan, dan orang yang bertanggung jawab atas pertemuan apoteker akan mengundang mereka keluar dari area. Dengan cara ini, babak pertama konferensi apoteker baru saja dimulai, dan 2 atau 30 alkemis tersingkir karena kecerobohan. Setelah berlalunya waktu, sekitar 4 atau 50 alkemis dihilangkan karena kurangnya kekuatan, dan mereka dibawa pergi dari tempat ujian. Dengan berlalunya waktu, jumlah orang dihilangkan karena kurangnya kekuatan meningkat.
Batas babak pertama ini adalah waktu pilar dupa, tetapi hanya setengah dari batas waktu, area besar dikosongkan di tempat itu, ada ratusan alkemis sudah dihilangkan. Tentu saja, selain yang dihilangkan, saat ini ada juga ekstraksi yang selesai. Kilatan cahaya biru di arena, dan beberapa orang berhasil mengekstraksi materi. Orang pertama yang berhasil mengekstraksi materi adalah Li Yuande, Presiden Asosiasi Apoteker. Sebagai presiden dari Apoteker Persekutuan, Li Yuande memenuhi harapan, menggunakan teknik ekstraksi luar biasa untuk mengekstraksi dengan cepat. Melihat bahwa Li Yuande adalah orang pertama yang berhasil mengekstraksi materi, banyak penonton kagum, dan ada banyak diskusi. Aku akan mengatakannya, orang pertama yang telah mengekstraksi materi pastilah Presiden Li, dan itu benar-benar membuatku menebak dengan benar. Tentu saja, dia adalah ketua Persatuan Apoteker, dan dia memang orang alkimia pertama di kota surga. Cara ekstraksi ini benar-benar membuka mata. Ketika orang lain masih bekerja keras untuk mengekstraksi, Presiden Li dari Persatuan Apoteker telah mengekstraksinya. Perbedaan antara alkimia ketua Li dan semua orang sangat jelas. Di babak ini, tampaknya Presiden Li benar-benar mendominasi, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Di saat semua orang masih berbicara, di ujung lain area kompetisi, cahaya biru terang lainnya muncul, dan seseorang telah selesai mengekstraksi. Cerita bersambung di bawah ini. Dan orang kedua yang menyelesaikan ekstraksi ini bukanlah ahli alkimia yang terkenal atau orang dari keluarga alkimia, tetapi seseorang dengan jubah hitam yang memiliki identitas misterius. Bahkan ada kuda hitam. Orang berjubah hitam ini, sebenarnya lebih cepat dari para ahli alkimia terkenal, dan bahkan lebih cepat dari keluarga alkimia. Dan melihat kualitas ekstraktor orang berjubah hitam ini, tampaknya dia tidak lebih lemah dari Li Yuande. Kecepatannya hanya sedikit lambat. Melihat orang berjubah hitam menyelesaikan ekstraksi kedua, tidak hanya penonton kagum, para alkemis yang hadir juga sedikit terkejut, sangat terkejut, dan ingin tahu siapa orang ini. Melihat sudah ada yang selesai kedua, para alkemis terkenal mulai mengerahkan kekuatan satu per satu. Segera setelah itu, ada seruan seru di auditorium. Xiao Zhengyi, seorang dokter, telah mengekstraksi esensi bahan. Tuan Leng Yichen dan Leng Leng juga telah mengekstraksinya, dan kualitasnya hampir sempurna. Su Wenqiang, pemilik keluarga Su, telah mengekstraksi esensi materi. Tuan Lu yang sombong juga sudah selesai. Peng Zi dari Persatuan Apoteker juga sudah selesai. Dengan berlalunya waktu terbatas Yixiang hanya tinggal seperempat, dan ada lebih dari 1000 alkemis yang telah dieliminasi secara langsung. Master Alkimia dan Tungku Alkimia di arena jauh lebih sedikit, dan terlihat sangat kosong. Hanya seperempat dari waktu yang tersisa, dan mereka yang mampu memperbaiki bahan, rumput api hijau, hampir disempurnakan satu demi satu, sementara Tang Yi di sisi lain masih berdiri diam. Dia telah berdiri sampai sekarang sejak awal kompetisi, dan belum bergerak, seolah tertidur. 710. Tang Yi menemui pilihan sulit dalam sistem. Secara umum, jika Tang Yi ingin menggunakan alkimia, ia harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah kepemilikan resep pil, dan syarat kedua adalah menyiapkan semua bahan dari resep pil. Harus ada dua syarat yang dipenuhi, Tang Yi untuk memulai alkimia. Namun, pada saat ini, tes alkimia hanya memungkinkan Tang Yi untuk mengekstraksi satu jenis materi. Tidak ada resep pil atau semua bahan yang disiapkan. Bagaimana Tang Yi menggunakan alkimia? Tentu saja, untuk menyelesaikan masalah Tang Yi, sistem ini juga menyediakan dua solusi. Jenis pertama harganya 200 poin nilai God of War dan langsung menggunakan teknik ekstraksi dari teknik alkimia, tetapi hanya bisa digunakan sekali. Kemudian, jika Tang Yi menghadapi situasi yang sama lagi, ia perlu menghabiskan 200 poin nilai God of War lagi untuk menggunakannya. Jenis kedua, menghabiskan 3000 poin nilai God of War, membuka penggunaan alkimia, dan tidak perlu resep pil, jadi tidak perlu semua bahan. Metode pertama ini tidak diragukan lagi paling konsisten dengan situasi Tang Yi saat ini. Harganya paling sedikit poin nilai God of War dan dapat menyelesaikan situasi Tang Yi, tetapi itu hanya dapat dilakukan sekali. Lain kali ia menghadapi situasi ini, Tang Yi juga akan kehilangan poin God of War lagi. Dan jenis kedua juga bisa menyelesaikan situasi Tang Yi saat ini, dan membiarkan Tang Yi tidak khawatir. Jika dia menghadapi situasi yang sama lagi di masa depan, dia bisa langsung menggunakannya tanpa menghabiskan nilai perang apapun.
Namun, metode ini membutuhkan 3.000 nilai God of War untuk dibuka, yang sangat mahal. Kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Terlalu sulit untuk memilih, Tang Yi berpikir untuk waktu yang lama, dan masih tidak bisa membuat pilihan. Bahkan, Tang Yi sedikit tertarik pada metode kedua. Awalnya, Tang Yi memiliki 6.000 poin nilai God of War, tetapi karena alkimia terakhir di halaman 9 Korps Mercenari Kota, harganya 4.500 poin untuk membeli dan fang dan material, hanya menyisakan 1.500 poin, dan kemudian hadiah sistem mendapatkan 600 poin ada 2.100 poin. Dia kemudian memperbaiki Kiki dan di keluarga Song, dan menghabiskan 1.350 poin, hanya menyisakan 750 poin. Untuk membuka kunci, dia masih 2.250 poin. Setelah berpikir lama, dan tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk Tang Yi. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya. Lagi pula, penggunaan jangka pendek tidak akan menyelesaikan masalah, jadi Tang Yi akhirnya memutuskan untuk menahan rasa sakit sementara untuk menyelesaikan masalah jangka panjang. Di toko sistem, Tang Yi menjual semua pil semua atribut tingkat menengah dan menerima 1.100 poin God of War. Kemudian, dia memikirkannya dan memilih menjual Qi Hangdan. Menjual Qi Hangdan, dia mendapatkan 1.600 poin, ditambah poin sebelumnya, Tang Yi saat ini memiliki 3.650 poin nilai God of War. Kemudian, tanpa berpikir panjang, dia mengkonsumsi 3.000 nilai God of War, membuka kunci penggunaan alkimia, dan saat ini, sebuah isyarat memasuki pikirannya. Ding, pemain Tang Yi telah membuka kunci penggunaan alkimia. Alkimia tidak akan lagi dibatasi oleh berbagai faktor seperti eliksir dan material, dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Ding. Petunjuk. Meskipun pemain telah membuka kunci alkimia, resep dan bahan eksternal masih belum dapat disempurnakan memerlukan sertifikasi sistem sebelum disempurnakan. Melihat dua prom ini, Tang Yi tahu bahwa alkimia miliknya berhasil dibuka, artinya, sekarang ia dapat menggunakan alkimia terlepas dari apakah ia memiliki alkimia atau tidak, dan apakah ia memiliki bahan, dan dapat menggunakan metode alkimia apapun. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.